Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin-Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di ruangan di mana kami berada membuat si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami. Kami diberkati oleh firman-Mu. Hari ini kami masih rindu memahami lebih jauh tentang kekudusan. Bagaimana hubungan antara hidup kudus dan hidup berkemenangan. Di dalam hidup keseharian, kami melihat dan merasakan betapa sulitnya hidup kudus, bahkan timbul pertanyaan, apakah manusia bisa hidup kudus? Jamah hati kami, Tuhan Yesus, sehingga kami memahaminya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya harap saudara ada dalam keadaan sukacita, damai dan sejahtera dimanapun sedang berada, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Harapan saya selalu, program ini memberkati saudara, menemani di saat kesepian, menghibur di saat berduka, memberi semangat dan kekuatan di saat lesu dan lemah, memberi pencerahan dalam pergumulan yang dihadapi, memberi terang dalam jalan hidup yang gelap. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan, melalui firman-Nya. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, bahan renungan kita minggu yang lalu adalah tentang kekudusan. Kedatangan Tuhan sebagai manusia di dalam Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa manusia di kayu salib, dan setelah kebangkitannya, Ia mencurahkan Roh Kudus dalam diri orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika Ia menyadarkan seorang akan dosa-dosanya dan sungguh-sungguh menyesalinya, Tuhan Yesus menganugerahkan Roh Kudus dan orang itu diselamatkan, dilahirkan kembali. Keselamatan hanya terjadi sekali. Kelahiran kembali hanya terjadi sekali. Sesudah itu berlangsung proses pengudusan. Proses yang berlangsung seumur hidup kita. Kenapa kita harus hidup kudus? Kita harus hidup kudus karena Tuhan adalah Maha Kudus. Minggu lalu kita melihat bagaimana kudusnya Tuhan dari peristiwa di padang gurun Sinai dan dari cerita tentang tabut perjanjian. Kita memang tidak bisa hidup kudus sama dengan umat Israel dalam perjanjian lama. Tidak bisa hidup kudus. Tetapi dalam perjanjian baru ini, sekarang kita bisa hidup kudus bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan memampukan kita dengan cara berdiam dalam diri kita di dalam Roh-Nya yang kudus. Hal inilah yang ingin saya renungkan kembali lebih jauh berdasarkan firman Tuhan dari surat kiriman Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-8. Berbeda dengan rasul-rasul yang lain, Paulus tidak pernah mendapatkan bimbingan, pengajaran secara langsung dari Yesus. Ia tidak ikut mendengarkan perkataan Yesus tentang akan datangnya pengurapan Roh Kudus sesudah kenaikannya ke sorga. Ia tidak menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga. Tetapi tulisan-tulisannya menunjukkan betapa ia memahami dengan baik hal-hal yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mari saya ajak saudara membaca Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 9. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 9 saya akan bacakan buat saudara. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah.
dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dari tulisan Rasul Paulus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hanya ada dua jenis kehidupan dan tidak ada jenis lain di antaranya, yaitu kehidupan kudus dan kehidupan yang tidak kudus. Kehidupan kudus adalah kehidupan yang dipimpin oleh roh, kehidupan dalam kebenaran, kehidupan yang damai dan sejahtera. Kehidupan tidak kudus, sebaliknya, adalah kehidupan yang dipimpin oleh hawa nafsu kedagingan, kehidupan berdosa, kehidupan dalam perseteruan dengan Tuhan. Hidup kudus adalah hidup menurut roh, sedangkan hidup tidak kudus adalah hidup menurut daging. Pada ayat 9, dengan tegas Paulus mengatakan bahwa seorang yang tidak didiami oleh Roh Kudus bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, berarti orang itu adalah milik si iblis. Sebaliknya, dengan tegas pula ia mengatakan dalam ayat 14 bahwa orang yang memiliki Roh Kudus adalah anak Allah. Kalau kita disebut sebagai anak Allah, adakah sebutan lain yang lebih indah, saudara? Saya percaya tidak ada di antara kita yang mau bermusuhan dengan Tuhan. Dengan perkataan lain, kita semua mau hidup kudus. Amin. Tetapi dalam kenyataannya, sebagian terbesar umat manusia hidup menurut dorongan hawa nafsu dan keinginan kedagingan. Berarti hidup dalam perseteruan dengan Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada dasarnya manusia adalah orang yang berdosa, yang tidak kuat melawan godaan si iblis dalam hidupnya. Hal inilah yang disampaikan oleh Paulus. Hukum Taurat tidak bisa dituruti oleh manusia yang berdosa, tetapi kehadiran Tuhan yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus membuat manusia itu didiami oleh Roh Kudus, sehingga manusia sanggup menggenapi apa yang dinyatakan dalam hukum Taurat. Kehadiran Roh Kudus memampukan kita melaksanakan hukum Taurat bukan secara hurufiah, secara tertulis, tetapi secara harfiah, yaitu hati yang dipenuhi kasih, keinginan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Saudara, kenapa begitu sulit kita memahami hal ini? Kenapa manusia sulit memahami hal ini? Iblis, saudara. Si iblis membuat persepsi bahwa kebahagiaan di dunia ini adalah kekayaan harta benda dan segala yang bersifat kedagingan. Godaan si iblis seperti ini tidak mungkin dikalahkan manusia. Iblis begitu kuat. Hanya Yesus yang bisa mengalahkan si iblis. Oleh karena itu, hanya orang yang didiami Roh Kudus yang mampu bertahan dari godaan si iblis. Dalam hidup kudus, hidup yang dikuasai roh, justru ada kebahagiaan sejati. Hidup dalam damai sejahtera, hidup yang diberkati. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, kalau saat ini kita sudah mendapat keselamatan, Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Ini adalah anugerah yang luar biasa besarnya. Keselamatan kita terima bukan karena perbuatan-perbuatan kita,
Bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, tetapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Saat Roh Kudus menjamah hati kita, menyadarkan kita tentang dosa dan jalan tersesat selama ini, itu adalah saat terpenting dalam seluruh perjalanan hidup kita. Barangkali ada di antara kita yang merasa kejadian terpenting dalam hidup kita adalah sewaktu kita mencapai keberhasilan dalam usaha, pekerjaan, atau studi, atau kejadian apapun. Semua itu barangkali kejadian yang penting memang, tetapi yang terpenting adalah pada saat kita menerima keselamatan, menerima Yesus, menerima kehadiran Roh Kudus secara pribadi dalam hati kita. Dan sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang sudah didiami Roh Kudus, kita menjadi berkat di dalam lingkungan kita berada, dimanapun, di rumah tangga, usaha, pekerjaan, atau studi, karena Tuhan ada beserta dengan kita. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, dalam ayat 12, Paulus mengatakan, kita juga adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, melainkan kepada Roh, yang memampukan kita hidup kudus. Kita berhutang kepada Roh, artinya kita yang sudah diselamatkan merasa terpanggil memberitakan kabar kesukaan Yesus Kristus kepada orang-orang lain. Kekudusan membuat hidup kita memiliki dimensi baru, dimensi yang menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita berada. Dan tidak jarang hidup kudus berarti hidup tampil beda. Saya teringat tentang Eric Liddell yang berasal dari Skotlandia, Inggris. Eric adalah juara lomba lari 400 meter dalam Olimpiade tahun 1924 di Paris. Cerita tentang dirinya sudah pernah difilmkan dan mendapat penghargaan Oscar. Eric, seorang Kristen yang taat, jadi terkenal karena ia tidak mau bertanding pada hari Minggu. Ia sebenarnya adalah unggulan Inggris untuk lomba lari 100 meter. Dengan nomor ini, serasa medali emas sudah di tangan. Tetapi, karena nomor itu jatuh pada hari Minggu, ia tidak mau bertanding. Walaupun pangeran dari Inggris dan Komite Olimpiade Inggris sudah berusaha keras membujuknya agar Eric mengutamakan kepentingan bangsa dan kerajaan Inggris. Orang-orang Inggris kecewa karena mereka merasa satu nomor medali emas dari nomor ini telah hilang. Dalam perkembangan selanjutnya, Eric masih mendapat kesempatan mengikuti nomor lomba lari 400 meter. Tetapi pengamat berpendapat Eric tidak akan dapat memenangkan nomor ini karena ia berlatih untuk nomor 100 meter, bukan untuk nomor 400 meter yang berbeda kondisinya. Dan hari pertandingan tiba. Sewaktu Eric bersiap-siap di lintasan awal pertandingan, seseorang menyelipkan selembar kertas kecil ke tangannya. Ternyata berisi kutipan dari 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Eric menggenggam kertas itu di tangannya dan ia berlari. Ternyata ia tidak hanya memenangkan pertandingan, namun memecahkan rekor dunia dengan waktu 47,6 detik. Dan setelah Olimpiade selesai, ia tidak ambil kesempatan sebagai seorang selebriti yang punya kesempatan memperoleh uang, misalnya sebagai bintang iklan. Eric memutuskan berangkat ke Cina untuk melayani sebagai penginjil. Ia menikah dan punya 3 orang anak. Anaknya yang ketiga tidak pernah dilihatnya karena ia meninggal dalam tahanan. Walau ada kesempatan baginya untuk meninggalkan Cina dalam perang saudara yang sedang terjadi di sana, ia pilih tetap tinggal dalam daerah pelayanannya. Eric setia dalam pertandingan iman, dan ia sudah mencapai garis akhir. Ia bekerja untuk hadiah yang jauh lebih besar dari piala emas Olimpiade. Ia mendapatkan mahkota dari Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih Kristus, Eric adalah contoh seorang Kristen yang memberi teladan tentang hidup kudus.
Ia lebih menghormati Tuhan, memandang ibadah minggu lebih daripada kepentingan bangsa dan negaranya. Kalau kita bandingkan dengan kita, betapa kita jadi malu. Betapa sering kita meninggalkan ibadah pada hari Minggu. Misalnya karena ada pesta seseorang yang sangat kita hormati, karena ada pekerjaan yang mendesak, atau karena acara liburan keluar kota. Tampaknya sudah tiba waktunya bagi kita untuk memandang lebih serius perkara rohani, perkara hidup kudus. Barangkali ada di antara kita yang nyeletuk, "Ya, jangan terlalu ekstrim lah." Di sini masalahnya, saudara. Agar ibadah atau komunikasi kita memiliki arti, kekuatan dan kuasa, tidak ada jalan lain. Kita harus sungguh-sungguh. Bertobat dalam Yesus Kristus mengandung pengertian balik arah dari jalan tersesat selama ini sebanyak 180 derajat. Memang pertobatan adalah perubahan yang radikal, bukan perubahan yang biasa-biasa saja. Pertobatan seperti inilah yang menghasilkan buah-buah roh yang ranum, memberkati diri pribadi, keluarga, bahkan lingkungan di mana kita berada. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, sebelum mengakhiri renungan hari ini, saya rindu membacakan beberapa ayat dari Roma pasal 8. Pertama, saya bacakan ayat ke-17 demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebagai anak Allah, kita berhak menerima janji-janji Allah. Alkitab adalah buku perjanjian antara Allah dengan manusia. Buku itu penuh dengan janji-janji Tuhan bagi kita, mencakup semua aspek kehidupan, baik di dunia ini maupun dalam kehidupan di masa yang akan datang dalam kerajaan yang kekal. Mencakup masalah kesehatan, kekayaan, kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan, pekerjaan, pernikahan, masa depan, dan lain-lain sebagainya. Untuk semua itu ada janji-janji yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan setia pada janjinya. Janji-janji Tuhan ibarat gunung batu karang yang besar, tidak tergoyahkan, dapat kita pergunakan sebagai pegangan dalam hidup kita. Kalau kita merasa janji-janji Tuhan itu belum digenapi dalam kehidupan kita, periksa dulu, apakah kita memang berhak akan janji-janji itu? Apakah kita sudah menjadi anak Allah, sudah punya Roh Kudus dalam hati kita? Kalau belum, puji Tuhan, inilah saatnya. Dengan jamahan Roh Kudus, saudara disadarkan akan dosa saudara selama ini, dan saudara akan menyesalinya sungguh-sungguh. Tuhan akan mengurapi saudara dengan Roh Kudus. Selanjutnya saya baca ayat yang ke-28 sebagai berikut. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang indah ini memberi kepastian bagi kita ketika menghadapi pergumulan hidup. Kapanpun sesuatu terjadi, apakah itu baik atau buruk dalam pandangan kita, semuanya akan dipakai Tuhan untuk kebaikan. Tidak mustahil, saudara. Dalam perkara yang tampaknya buruk, Tuhan sedang menyiapkan berkat terselubung bagi kita. Oleh karena itu, apakah sesuatu tampaknya baik atau buruk, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Terakhir, saya akan membaca ayat 37 sampai dengan 39. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat yang baru kita baca? Ayat 37
adalah ayat yang sering kita dengar dalam kidung pujian. Kita lebih dari pemenang. Bukan hanya sebagai pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Dengan apa hal ini dapat dibandingkan? Begini saudara, seperti menerima hadiah yang besar, kita mendapat kejutan. Sudah dapat hadiah besar, kita terima pula kejutan, mendapat bonus tambahan yang juga besar jumlahnya, belum lagi ditambah hadiah-hadiah lainnya. Suatu berkat berganda, keselamatan yang dianugerahkan ketika kita bertobat di dalam Yesus Kristus adalah hal yang tidak terhitung nilainya. Tidak ada ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang menyamai anugerah yang kita terima. Seperti pernah kita dengar, kidung yang dilantunkan oleh 1000 lidah dan ucapan terima kasih selama 1000 tahun tidaklah memadai untuk anugerah yang kita terima itu. Yang bisa kita lakukan, memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur seumur hidup kita. Ayat 38 dan 39 menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan tidak terpisahkan lagi. Sekali kita diselamatkan, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita untuk seterusnya. Tidak ada satu kuasa apapun yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Alangkah indahnya saudara, Roh Kudus tinggal secara permanen dalam diri kita. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus dicurahkan kepada orang yang diurapi pada satu waktu dan bisa pula meninggalkannya pada waktu yang lain. Tetapi di dalam perjanjian baru, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, di dalam diri orang yang diurapinya secara permanen. Berarti, sekali kita diselamatkan, untuk seterusnya kita diselamatkan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, bagaimana kalau kita berbuat dosa lagi? Apakah kita tetap diselamatkan? Saudara, karena waktu kita hampir habis, saya akan tinggalkan pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama minggu yang akan datang. Kita cukupkan renungan hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari betapa kehidupan saudara selama ini bukanlah hidup yang kudus, bahkan saudara merasa hidup dalam jalan tersesat, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh ku sadari dosaku. Aku memohon pengampunan-Mu. Aku rindu pimpinan-Mu dalam perjalanan hidupku ke depan ini. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang untuk meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu, dalam pekabaran Injil ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Oleh karena itu, hamba mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Yesus Engkau sanggup. Sebutkanlah akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha dan studi mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan.
pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.